Iye. Sebelumnya, aku bodoh. Aku tidak tahu kau seorang nona muda. Mulai sekarang, si bisu dan si dungu akan kuperlakukan seperti orang tuaku sendiri. Ayo kita urus surat nikah kita besok. Apa yang kau bicarakan? Ku bilang, ibumu sudah menikahkanku denganmu. 5 juta ini adalah maharmu. Aku berhenti. Nona Hyo mau kemana? Apa yang kau lakukan? Biar ku katakan padamu, mereka yang tidak punya apa-apa untuk hilang tidak takut apapun. Apa yang ibumu tidak berani lakukan, aku berani. Bidimu dan si bisu itu, apa mereka berdua di rumah sakit? Aku cuma butuh satu kata. Aku bisa menyingkirkan mereka berdua dalam semenit. Beraninya kau? Kenapa aku tak berani? Mungkinkah ibumu masih bisa bicara untukmu? Tidak mungkin. Hahaha. Dia sudah menjualmu padaku. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang istri. Kau? Bukankah kau akan menikah? Aku akan pergi ke kantor urusan sipil bersamamu sekarang. Bermain-main denganku. Terlambat. Bos? Kenapa tidak? Segel perjanjiannya. Bunuh mereka untukku. Jangan sentuh aku. Tidak, jangan sentuh aku. Ini ibu. Jangan takut, jangan takut. Membunuh atau memperkosa? Ini? Bukankah ini? Nyonya Hei. Apa? Putri orang terkaya benar-benar menjual ikan di tempat seperti ini? Mohon ampun, Yang Mulia. Nyonya Hei, 2 tuan muda. Ini semua salah silih. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Omong kosong. Bajingan. Pencatut ini. Selalu curang saat menimbang ikan. Pantas dipukuli. Berani-beraninya dia menyentuh keluarga Hei. Rasakan itu. Ada apa? Lepaskan dia. Jika kau melepaskannya, aku akan dipukuli sampai mati. Aku tidak punya jalan keluar sekarang. Biarkan mereka semua pergi. Semua keluar. Semua keluar. Lepaskan putriku. Xiao Ying. Ibu benar-benar tak punya pilihan. Selama kau aman. Ibu? Ibu rela melakukan apapun. Ibu. Ibu. Xiao Ying. Xiao Ying. Aku sangat kedinginan. Jangan tinggalkan aku. Xiao Ying. Xiao Ying. Ibu di sini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat, cepat. Biar aku yang melakukannya. Seminggu kemudian. Operasi bibi masih membutuhkan sebanyak ini. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan pekerjaan lain. Masih ada cukup banyak uang tersisa kah? Kau mau 500? Untuk membantumu sementara waktu. Bos Lee, penglihatanku tidak bagus. Hati-hati. Paman Su, ayo kita antar barangnya. Nyonya Hei. Ada 5 juta di kartu ini. Pekerjakan lebih banyak orang. Jangan buat putriku kelelahan. Paham? Kau aku.
Bagaimana bisa tidak cukup? Tambah 5 juta lagi. Jaga Lini. Lini. Lini adalah pewaris terkaya. Ibu. Ibu salah paham. Sebenarnya, aku bukan bos Ye. Aku dan Ye. Kami berpacaran. Apa? Ya. Ruko ini. Nona muda. Dia bersamaku, dan dia telah dianiaya. Tapi kau lihat. Aku orang baik. Aku mencintai istriku. Tolong, jangan menjelek-jelekanku di depan Ye, mengatakan hal buruk tentangku. Dia akhirnya menemukan seorang ibu. Aku tidak ingin semuanya berantakan, karena aku... Bos Lee, Paman Su sudah kembali ke rumah sakit. Oh, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya datang untuk melihatmu. Aku akan segera pergi. Ada orang yang begitu baik padamu. Aku lega. Aku tak bermaksud mengganggu hidupmu. Selama kau bahagia. Aku hanya tak menyangka kau begitu jatuh cinta. Ya, Bos Lee benar-benar pria yang baik. Apa kau gila? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau, keluar. Keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. telepon, periksa si bisu dan si dungu. Cepatlah. Apakah Lin yang memasang ini? Itu milik Ayan. Dia tidak pernah bermain-mainan. Tapi apapun yang Ayan inginkan, dia akan berusaha mendapatkannya. Ini harus dihapus. Harganya mahal. Lini memohon kepada anak nakal dari keluarga Nyonya Wang berlutut sepanjang sore untuk mendapatkan ini. Ayan sangat senang hari itu. Dulu, dia masih sangat kecil, kan? 7 tahun. 7 tahun. Nyonya Hei Xiaoying, kami benar-benar anak yang baik. Tolong jangan mempersulitnya. Permintaan apapun, bisa kau arahkan padaku. Aku akan melakukan apapun. Tuan Chu. Namaku Lin Xu. Aku kakak Ayan. Lini. Ibu. Saat itu, aku tak punya pilihan selain mengusir mereka. Aku telah mencari mereka selama bertahun-tahun, tapi aku tak dapat menemukan mereka. Aku tak menyangka Lin Yi ternyata Xiao Yingku. Bagaimana mungkin aku tak mengenalinya? Dia bilang dia alergi makanan laut, tapi aku tetap memaksanya makan. Aku merundungnya. Di depan banyak orang, aku hampir membunuhnya. Maafkan aku. Maafkan aku, Ayan. Ngomong-ngomong, bagaimana Ayan bisa seperti ini? Dulu dia sangat pintar. Maafkan aku. Maafkan aku. Huhuhu. Kontes pengumpulan botol telah dimulai. Siapa raja pengembara hari ini? Ini Ayan, ini Ayan. Siapa suruh kau ke sini? Bibi. Pukul dia. Tidak. Jangan pukul Ayan. Hentikan memukulnya. Pukul dia. Pukul dia keras-keras. Bibi. Bahkan pengemis pun punya hierarki. Beraninya kau merebut wilayahku? Maafkan aku. Xiaoying. Ayan.
Semua ini salahku. Tuan Chu, terima kasih untuk selama ini. Jika bukan karenamu, mungkin aku tak akan pernah melihat mereka lagi. Terima kasih, sungguh terima kasih. Ayan setuju untuk membiarkanku merawatnya. Aku harus merawatnya. Merawatnya seumur hidupku. Dan Lin Yi, ku perlakukan dia seperti putriku sendiri. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tidak mencintai putriku? Nyonya, operasinya sudah selesai. Bagaimana keadaan adikku? Tuan Muda Wang, sumber ginjal ibuku cocok. Itu dia. Dia? Penjual ikan bau orang bodoh. Seluruh keluarganya bau amis ikan. Bilang pada ibumu, dalam 3 hari. Tuan Muda Wang, aku akan mengambil ginjalnya. Ini rumah sakit swasta keluarga He. Tuan Muda kedua Ha adalah saudara baikku. Hanya sepatah kata dariku. Tuan Muda Wang sangat hebat. Pesta laut itu, kita harus mengaturnya dengan baik untukmu. Ye, aku ada panggilan kerja. Aku harus menerimanya. Oh iya, mal ini milik kita. Kalau kau melihat sesuatu yang kau suka, ambil saja. Silakan lihat-lihat. Halo, apakah ada sepatu yang cocok untuk seseorang yang melakukan banyak pekerjaan kasar? Banyak pekerjaan kasar? Pedagang barang bekas di bawah jembatan. Tempat itu lebih cocok untukmu. Apa maksudmu? Kere. Kalau tidak mampu, luarlah. Orang-orang menjijikan di pagi hari. Lini. Lini. Songmi. Manajer. Apa kau kenal orang ini? Teman sekelasku di SMA. Teman lama. Kenapa kau masih memakai baju compang camping ini? Sang Min, kau masih sangat peduli padaku? Kau masih berpikir ini seperti saat di sekolah dulu? Memangnya kenapa kalau nilaimu bagus? Memangnya kenapa kalau kau punya penggemar? Bibimu bodoh. Paman Cubisu. Sarang kecoa yang tak bisa terbang. Minggir. Berhenti. Manajer, jangan biarkan dia pergi. Dompet pria LV24 Kelvin hilang. Dia pasti mencurinya. Apa? Lini. Miskin banget sampai nyolong? Bagaimana kau bisa bilang aku mencurinya? Cuma kamu yang kesini hari ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Pak Manajer, gak usah buang-buang tenaga ngomong sama dia. Buka bajunya, biar ketahuan. Periksa rekaman pengawasnya. Aku nggak mencurinya. Kebetulan sekali. CCTV toko kita rusak hari ini. Kau menjebakku. Kok bisa dibilang jebak? Saya manajernya. Saya bilang kamu nyolong. Ya, kamu nyolong. Tukang loak di kolong jembatan. Saya mau geledah kamu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kau tak punya hak menggeledahku. Jangan sentuh aku. Cari gara-gara di mal kita, ya? Nanti nyesel kalau polisi datang. Ini balasan karena dulu selalu ngelawanin aku. Awas aja kamu hari ini. Lepaskan aku. Beraninya kau. Berani-beraninya kau menyentuh adikku. Ini wilayah keluarga He. Keluarga terkaya di sini. Kamu pikir kamu siapa? Lini, lihat siapa yang datang. Bibimu yang idiot udah lama gak kelihatan. Dia punya anak idiot lagi, ya? Dasar jalan. Kau tahu siapa aku? Satpam. Hajar mereka berdua sampai babak belur. Aku tuan muda kedua dari keluarga He. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Bego. Berani-beraninya kamu nyamar jadi tuan muda kedua He. Pukul. Pukul. Berhenti. Tuan muda. Dua orang ini bikin rusuh di mal kita. Saya cuma ngasih mereka pelajaran. Kau baik-baik saja. Tuan muda. Ini teman sekelas SMA saya. Dari dulu memang suka nyolong. Waktu sekolah juga. Orang tuanya ninggalin dia. Diurus sama orang bisu dan idiot. Seluruh keluarganya nggak benar. Sundal. Lihat. Biadab nih. Tuan muda. Jangan sampai dia nyakitin tuan muda.
Tangkap mereka. Dengar, enggak. Tuan muda udah ngomong. Tangkap mereka sekarang. Lepasin, bego. Tuan muda nyuruh kalian nangkep mereka. Sebelum kau dipecat, biar ku beritahu sesuatu. Keiki adalah adikku. Lin Yi adalah putri sulung keluarga Hai. Kok bisa dia anak perempuan tertua? Nona sulung, bukan salah saya. Dia yang nyuruh saya fitnah Nona. Tuan muda kedua, saya salah. Lin Yi, aduh, Nona sulung. Saya butuh banget kerjaan ini. Tolong bilang yang baik-baik tentang saya. Suami saya main judi terus. Saya benar-benar butuh kerjaan ini. Teman lama. Maafin aku, ya? Maafin aku, ya? Lin Yi, bagaimana kau ingin menanganinya? Terserah Nona sulung. Kakak. Merasa lebih baik sekarang? Jika itu belum cukup, aku akan membuat mereka menjilati sepatumu sampai bersih. Nona sulung, kalau belum serak, ada barang baru datang di toko kami. Nona sulung, beli ini buat orang tua, ya? Saya tahu yang cocok. Nona sulung, ada barang baru datang di toko kami. Cocok buat yang rajin olahraga. Lihat-lihat dulu, yuk. Apa yang kalian lakukan bengon di sini? Pergi. Merangkaklah ke sana. Paman Su. Taman Su, bisu sialan, ngomong apa? Sih. Taman Su. Bisu sialan, ngumam apa? Sih. Mau bolos kerja lagi? Ya, sini. Kerja sana. Kau hanya menyuruh orang bekerja, tapi tidak membayar mereka. Bagaimana mungkin? Dia ngomong apa? Aku berhenti. Kembalikan deposit 10.000 yuanku. Kau masih mau uang? Kami yang seharusnya dibayar karena mempekerjakan bisu sepertimu. Kau yang harus membayar kami. Nggak mau kerja. Keluar sana. Mau minta uang jaminan dikembalin? Jijik. Nggak bisa. Ayah, tonton ini naik kuda. Aku juga ingin naik kuda. Baiklah, naik kuda. Naik kuda yuk. Udah beres? Baiklah. Tidakkah kau dengar? Anakku ingin naik kuda. Jika kau bisa membuat anakku senang, aku mungkin akan bermurah hati dan memberimu sejumlah uang. Hahaha. Cepetan. Nah, kita naik kuda. Yuk. Ayah, Ayo, nak, Dalam. merangkak. Dalam. Kau tidak mau uangmu? merangkak. Gi. Anak pintar. Aye. Kau tidak bisa parkir di sini. Berhenti. Jangan sentuh anak saya. Jangan menangis, nak Paman Su di sini. Kau baik-baik saja. Kamu, Pelacur. Bocah tenggil. Kau berani memukul istriku? Berani kau menyentuh seseorang dari keluarga He? Kau bilang kau dari keluarga, hei? Buktikan. sayang. Kayaknya dia beneran. Aku pernah lihat dia di TV. Keluarga Hai. Kami minta maaf. Kami salah. Mohon maafkan kami. Sayang, Dia adikku. Putri sulung keluarga Hai. Jika kau ingin pengampunan, kau harus bertanya padanya. Dia yang memutuskan. Nona, tolong. Kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Tolong, kita buta, kita nggak tahu apa-apa. Baik, kau ingin pengampunan? Tampar satu sama lain.
Terus tampar sampai Paman Su puas. Maafkan aku, sayang. Aku ngelahirin anak-anakmu. Berani-beraninya kamu mukul aku. Dasar jalan. Aku. Kau, Dalam 3 hari, aku ingin mal ini diakuisisi dan dialihkan ke Tuan Su. Paman Su, ini adalah tanda terima kasih kecil dariku. Tolong, kau, jangan menolaknya. Ya ampun. Ini cukup bagus, Paman Su. Kau hanya perlu menagih sewa mulai sekarang. Adikku bisa sedikit lebih tenang. bos, Maaf, kami salah. Mohon maafkan kami. Kami mohon. kami hilaf. Kami telah membuat kesalahan. Ini semua salah kita. Maafin kita. Maafin kita. Tolong. Cepat, panggil dokter untuk memeriksanya. Tuan Su, silakan ikuti saya. Yi, apa kabarmu? The film was Apakah kau terluka? translated and narrated Bajingan by mana? Media. Yang berani menggertak putriku? Aku setuju menghadiri jamuan pengakuan keluarga. Benarkah? Hahaha. Lin Xiu. Di jamuan pengakuan keluarga, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Ku dengar. Nyonya He menemukan putrinya. Aku juga dengar. Keluarga He telah menyiapkan hadiah besar. Setelah malam ini, status nona muda ini kemungkinan besar akan melampaui semua putri elit Haishan. Tak ada yang bisa menandingi. Katakanlah, jika aku bisa menarik perhatian nona muda ini, mungkin dia bahkan akan membiarkanku jadi gigolonya. Kau tak menginginkan gadis Sai Tianshan Yambu lagi, si imut itu? Aku baru saja menemukan donor ginjal untuk ibunya. Dia tak akan pernah meninggalkanku. Motoku sebagai tuan muda Wang adalah harem wanita cantik. Hahaha. Putri siapa ini? Cantik sekali. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dasar penjual ikan bau. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk secara sah. Minggir. Ke sini untuk menjerat pria kaya dia? Biasanya kami tak keberatan bermain-main denganmu. Tapi hari ini adalah debut putri sulung keluarga He. Tak seorang pun punya waktu untukmu. Keluar. Aku pergi. Keluarga He tidak akan datang malam ini. Hahaha. Apa kau gila? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa kau tahu siapa putri sulung keluarga He? Tentu saja. Dia putri wanita terkaya. Adik tuan muda He. Setelah malam ini, dia akan menjadi mutiara paling mempesona di Haicheng, putri paling mulia. Dengan kehadiran orang seperti itu, apa kau pikir? Kami akan melirikmu? Sekadar gelar putri sulung. Ternyata membuatmu menunjukkan ekspresi menjijikan seperti itu. Bagaimana denganku, Satpam? Kau berani membiarkan sampah tak tahu diri ini masuk ke sini. Usir dia dari sini, sekarang. Cepat usir dia. Apa? Apa katamu barusan? Cuma seorang putri sulung. Hahaha. Kalian semua dengar itu? Di seluruh Haicheng, siapa yang punya keberanian seperti itu? Kalau menurutku, kita harus mematahkan tulangnya dan membuangnya di depan pintu. Biarkan dia secara pribadi menyambut keluarga He dan melihat sendiri perbedaan besar antara dia dan Nona He. Bagus. Kalau begitu buat dia. Berlutut, berlutut, berlutut. Berhenti, berlutut. Kamu nggak boleh sentuh dia. Kau tak boleh menyentuhnya. The film was Keluar. translated and narrated Pelayan by Wan, Media. jangan bilang kau yang membawanya masuk. Tidak. Nona, Anda telah dizalimi. Tuan muda akan segera tiba. Jadi, dia menempel pada tuan muda He.
Siapa yang berani menyinggung Nona barusan? Segera minta maaf. Atau akibatnya akan fatal. Kukatakan padamu, pelayan Wan. Bahkan jika dia merangkak ke tempat tidur Tuan Muda, Nyonya He tidak akan pernah membiarkannya masuk. Jangan terlalu ingin menyenangkan. Ya. Nyonya Ha sangatlah jeli. Bagaimana dia bisa membiarkan rubah betina seperti itu masuk? Kau tahu siapa dia? Minta maaf? Penjual ikan rendahan. Alat untuk menghangatkan tempat tidur kelas atas. Bagaimana? Mungkin dia pantas menerima permintaan maaf kita? Semuanya? Kalian semua melihatnya kan? Insiden malam ini bukan salah kami. Itu dia. Dia yang menghina keluarga He. Menghina Nona He. Kami hanya membela yang benar. Jangan khawatir, Tuan Muda Wang. Tuan Muda He adalah orang yang adil. Dia tidak akan pernah, karena alasan pribadi. Melindungi wanita rendahan seperti itu? Keluarga He sangat mementingkan perjamuan malam ini. Dan sekarang jadi begini. Dia tamat, dia yang tamat. Nona, Anda belum boleh pergi. Pelayan Wan, apa kau masih belum paham? Kau menjilat orang yang salah. Dia hanya penghangat ranjang. Bagaimana mungkin dia lebih penting daripada kita? Tepat. Beraninya kau memukulku. Memukulmu. Perlu pilih hari untuk itu. Baiklah. Kau orang tuan muda. Aku tak berani menyentuhmu. Tapi nada bicara tadi itu apa? Beraninya kau bicara pada tuan muda kedua seperti itu. Ku bilang. Terus kenapa? Betapa bodohnya. Semua orang tahu. Betapa Tuan Muda menyayangi adiknya. Kau tamat riwayatmu kali ini. Tuan Muda kedua akan segera tiba. Bukankah ini disiapkan untuk Nona He? Aku tamat. Sekarang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku belum pernah melihat orang yang terang-terangan mencari mati seperti ini. Benar sekali. Apa kau tahu? Untuk siapa sofa ini dipesan? Kau masih berani duduk di situ? Permisi. Aku lelah berdiri. Sungguh cari mati. Semua orang di Haiqing tahu, nyonya besar keluarga, terkaya mencari putrinya selama 18 tahun untuk menemukan putrinya. Setiap orang yang hadir malam ini, entah kaum elit Haiqing, atau talenta terbaik, jenius yang muncul sekali sahabat, kaya dan berpengaruh. Hanya tontonan ini sudah cukup membuktikan betapa disayanginya Nona muda yang baru kembali ini. Dan betapa keluarga He menghargainya. Dan kau? Sekarang kau berani duduk di kursi Nona muda? Kuharap kau cepat pergi. Selamat tinggal. Takkan kuantar kau pergi. Nona muda keluarga He. Uang benar-benar mengendalikan dunia. The film was Identitas ini, translated bagimu, and narrated by M. Adalah Media. makhluk surgawi. Keberadaan yang tak tersentuh. Tapi bagiku, tak ada harganya. Seperti babi yang tak tahu air mendidih. Kau tak akan meninggalkan tempat ini malam ini. Apa kau tahu siapa dia? Dia itu. Kusarankan kau diam sekarang. Kalau tidak, saat Haki datang. Meskipun dia memohon padaku berlutut, kursi ini tak akan kuambil. Sungguh dunia yang jahat. Seekor rubah betina bisa begitu sombong. Kau pasti miskin banget. Selalu bermimpi menjadi burung gereja yang hinggap di dahan. Pengurus rumah tangga Wang. Tuan mudamu. Mungkinkah dia benar-benar menyukai sampah seperti ini? Atau jangan-jangan, pengurus rumah tangga Wang, dia sebenarnya bukan orang tuan muda sama sekali, tapi kau dengan berpura-pura baik, kau menyelundupkan teman-teman pelayanmu ke sini untuk makan dan minum gratis, takut ketahuan. Kau menipu kami kan? Aku tidak. Penjual ikan busuk. Bergantung pada anjing keluarga He. Berani sekali bersikap sombong di sini. 2 menit ajalmu telah tiba. Sedetik pun tidak. Semuanya
Jika keluarga Hei datang dan melihat sayang ini duduk di kursi nona muda, mungkin kita semua tamat. Kusarankan, sebelum keluarga Hei datang, kita tarik dia turun dari sana. Tidak buruk, orang seperti ini yang mengandalkan menjual tubuhnya untuk naik ke atas tidak pantas berdiri bersama kita yang glamor dan bersinar. Rubah betina, aku sudah lama ingin melakukan ini. Bagaimana kalau dia benar-benar wanita tuan muda? Mustahil, orang macam apa tuan muda itu? Seorang putra surga yang disayangi, seekor naga di antara manusia. Kekasih impian setiap wanita muda di Haichang. Bagaimana mungkin dia bisa tertarik padanya? 10 detik. Aku tak tahan lagi, turunkan dia dari sana. Tidak. Sayang. Dan kau? Kalau tidak, aku juga akan melukutimu. Akhirnya kau datang. Apa yang kau lakukan? Tuan muda, barusan, seorang wanita bilang, kalau dia punya hubungan kotor denganmu, adikku selalu menjadi pria yang berintegritas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Seperti yang diduga, bagaimana mungkin tuan muda menyukai wanita seperti itu? Tuan muda kedua, apa kau masih ingat penjual ikan busuk itu? Ingat. Kenapa dengannya? Entah bagaimana, dia dekat dengan salah satu pelayanmu, memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyelinap masuk. Lalu apa lagi? Lanjutkan, penjual ikan busuk ini, tanpa malu. Setelah ketahuan, mengaku sebagai wanita tuan muda. Merusak reputasi tuan muda. Tidak hanya itu, dia juga meremehkanmu. Meremehkan Nona Sulung. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Untuk orang seperti ini, kita harus melucutinya, mematahkan anggota tubuhnya, dan membuangnya ke jalan. Hai Ki. Inikah hadiah yang kau berikan padaku? Maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Tuan muda kedua, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku ingin membunuhmu. Tuan muda kedua, kau tak boleh melupakan kesetiaan demi kecantikan wanita ini, meskipun sudah dibersihkan dan terlihat rapi. Kau tahu betapa menjijikkannya dia. Sebelumnya, dia merangkak di tanah seperti anjing untukmu. Kita seharusnya tidak menerima orang seperti ini, meskipun mereka menawarkan diri. Dan siapa yang tahu berapa banyak penyakit yang dia miliki. Sudah cukup? Maafkan aku. Siapa yang rendah dan siapa yang alit? Terlahir rendah, selalu Film was terinjak-injak. translated and Tapi aku tak narrated jatuh by karenanya. Media. Aku tidak menjual tubuhku atau harga diriku. Aku mematuhi hukum, menghargai cinta dan kesetiaan. Aku mencintai orang yang kucintai dan melakukan apa yang kulakukan. Apa aku kurang mulia darimu? Omong kosong. Dunia ini sendiri, sebuah piramida, tanpa fondasi. Dari mana datangnya puncak? Kalau begitu, kau jadi dasarnya hari ini. Bagus sekali. Bibi. Kau tak bisa percaya rayuannya. Tak peduli seberapa salah kedengarannya. Bukankah dia masih mencoba memanfaatkan perjamuan ini untuk melangkahi Nona Sulung? Apa kau buta? Lin Yi adalah putriku. Bintang malam ini. Nona sulung keluarga He. Apa? Dia Nona Sulung? Bagaimana mungkin? Apa? Dia Nona Sulung? Maafkan aku, ibu punya hadiah untukmu. Aku terlambat. Hahaha. Malam ini, sebagai istri orang terkaya, di hadapan kalian semua, aku menyambut putriku, kembalinya Lin Yi. Xiaoying, selamat datang di rumah. Bagus. Bagus. Nyonya He mempersembahkan kepada Nona Sulung Tian Shui Manor. Tuan muda sulung He mempersembahkan kepada Nona Sulung sebuah kartu hitam 100 miliar. Tuan muda kedua He mempersembahkan kepada Nona Sulung sebuah kalung bintang lap. Rumah Tian Shui. Mutiara Tang City yang bersinar, terkenal di seluruh dunia. Bahkan satu suite biasa di dalamnya bernilai 100 miliar. Nilai seluruh rumah tak terukur. Mempertimbangkan aset Nona Lin Yi saat ini, dia mungkin telah melampaui Tang City. Gabungan tabungan keluarga terkemuka selama seabad. Setelah malam ini, dia akan benar-benar berdiri di atas elit kota Tang, menjadi sosok yang tak terjangkau. Mutiara kota Tang yang paling mempesona, hanya bisa putriku. Lin Yi. Bibi, Nona Sulung, aku buta. Jika kau bisa memaafkanku, aku bersedia menyerahkan semua properti atas namaku. Ya, aku juga. Kak, beritahu kami.
Bagaimana kita harus menangani mereka? Likuidasi keluarga Zhang dan Wang. Aku ingin mereka mengembalikan harta haram mereka kepada orang miskin. Adapun penyerangan kriminal, biarkan hukum menghukum mereka. Tuan muda kedua, tolong mohonkan untukku. Ayahku akan membunuhku jika dia tahu. Dan Heki, jika dia telah melakukan kesalahan di masa lalu, maka keluarga He. Keluarga He kami hanya memiliki aku sebagai bajingan, dan aku tak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah. Aku pasti akan bertobat. Dan memulai yang baru. Nyonya He. Nona Lin. Baik hati, benar, dan tegah. Layak menjadi putrimu. Dulu, kau sendirian. Memimpin keluarga He keluar dari Tang City. Untuk menjadi keluarga terkaya di Huaguo. Aku percaya Nona Lin telah melampauimu. Dalam segala hal. Semuanya, setuju, kayak aja? Betul. Betul. Oh tidak. Wanita itu, bukankah sudah mengambil ginjal si bodoh itu? Keluarkan. Berhenti. Jangan sentuh ginjal itu. Jika kau melakukannya, kita semua mati. Sentuh pantatku. Si tolol itu awalnya menderita gagal ginjal. Apa? Kedua jalanku. The film was Akhirnya aku translated menemukan and kalian. narrated by M Media. Bai Suxin, ayah kandung Lin Ye. Uang yang kalian hutang padaku. Saatnya membayar. Hahaha. Malam ini, aku juga ingin berterima kasih kepada seseorang. Jika bukan karena dia, putriku mungkin tidak berdiri di sini. Kebaikan hatinya lah yang membesarkan putriku dan merawat adik perempuanku. Sudah selesai. Aku juga ingin bicara. Taman Su. Taman Su. Leukemia Tuan Su. Sudah stadium akhir. Taman Su. Taman Su. Kenapa kau merahasiakannya begitu lama? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bibi masih koma. Sekarang kau meninggalkanku juga. Kenapa? Kenapa kalian semua mengingkari janji? Taman Su. Jangan tinggalkan aku. Taman Su. Nyonya, saya memeriksa basis data. Ada donor sumsum tulang yang cocok. Benarkah? Benarkah? Itu Nyonya He. Aku. Hebat. Aku bisa dioperasi, tolong segera atur. Selama Tuan Cho bisa diselamatkan, aku akan sepenuhnya bekerja sama. Nyonya He, kondisi fisik Anda sama sekali tidak mendukung ini. Saat Anda masih muda, Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang parah, mengakibatkan patah tulang belakang, dan kerusakan permanen. Bahkan jika kami membawa Anda ke meja operasi, ada kemungkinan 95% kematian. Dokter, apakah ada orang lain? Bisakah aku melakukannya? Kesehatanku sangat baik, dokter. Aku bisa melakukannya. Kesulitan dengan penyakit ini adalah persyaratan yang sangat ketat untuk donor. Bahkan dengan satu kasus yang berhasil dalam jangka pendek, itu probabilitas 1 dari 400.000. Selain itu, Tuan Zhu mungkin punya waktu kurang dari 2 minggu. Dokter, ada seorang pria di luar yang membuat keributan. Dia memaksa untuk bertemu Nyonya He dan putri sulungnya. Aku akan menuntutmu. Pak, tolong jangan membuat masalah di rumah sakit. Jauhi aku. Ku bilang. Bawang. Nyonya He dan putri sulungmu. Keluar. Keluar. Istri. Aku sangat merindukanmu. Putri. Ini ayah. Usir dia. Beritahu semua. Rumah sakit di bawah Hak Corporation untuk tidak menerimanya. Jika kau melihatnya, hajar dia seperti anjing. Brengsek. Apa katamu? Ulangi. Kau. Apa kau hanya akan melihat ayahmu ditindas seperti ini? Kau menyebut dirimu seorang ayah. Kau. Sama seperti ibumu. Sepasang orang yang tak tahu berterima kasih. 2 orang. Mereka memukul seseorang. Rumah sakit He Corporations menyerang orang. Diam. Biarkan tuan muda kedua menangani anjing ini. Ya. Jangan mendekat. Cukup. Jangan bunuh dia. Periksa dia. Dan beri dia peringatan. Saya mengerti Nyonya He. Tidak ada yang terjadi hari ini. Pergi dari sini.
kita pasti akan menemukan donor yang cocok. Jangan putus asa. Saat Bibi bangun, orang pertama yang ingin dilihatnya adalah kau. Aku sudah memberi perintah untuk memulai pencarian kecocokan di seluruh negeri. Terima kasih. Nona Sulung, kami menemukan donor. Kami menemukan donor. Siapa itu? Itu Bai Shusin. Jika kau tidak bisa membayar kali ini, kau bisa melupakan tanganmu. Hahau, tentu saja. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Tuan Bai ada di ruangan ini. Pertama, bulan ini, aku pindah ke rumah keluarga Hei untuk memulihkan diri dan juga untuk menikmati kehidupan orang terkaya. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku bisa memuaskan semua keinginanmu. Ingin pindah ke rumah keluarga, he? Tidak mungkin. Kau mau memukulku lagi? Ayo, pukul aku. Sekarang kalian yang memohon padaku. Lupakan saja kalau tidak setuju. Berapa hari lagi si tua bangka itu hidup? 1 minggu? Atau 2? Apa kau punya cukup waktu? Baiklah. Selama kau bisa menyelamatkan Tuan Chu, aku berjanji padamu. Pergi ke rumah sakit hari ini. Sudah waktunya untuk pemeriksaan. Apa-apaan sih yang kulakukan? Membiarkan perempuan sepertimu mengaturku? Jika kau bicara dengan ibuku seperti itu lagi, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lin Yi. Jika aku menyelamatkan seseorang, lalu terbunuh, betapa tidak adilnya itu? Tidak pergi. Tidak ke rumah sakit. Tidak periksa. Apalagi maumu? Apa kau begitu ingin ayahmu mendonorkan sumsum tulangnya pada si bisu? Seandainya aku tahu begini, aku seharusnya menjualmu dulu. Biarkan dia datang. Kau? Tuan Bai, kau mau villa, mobil mewah, uang, apapun yang kau mau, boleh saja. Hari ini, jika kalian berdua, ibu dan anak, melayaniku dengan baik, aku akan pergi ke rumah sakit. Xiaoqi. Baiklah. Selama kau bisa menyelamatkan Tuan Chu. Ayan, bawa Xiaoqi bersamamu hari ini ke perusahaan untuk pelatihan. Xiaoqi, ikut aku. Alkohol orang kaya memang beda. Anggur ini pasti lebih dari 300.000 kan? Kau, Lihat apa kau? Bersihkan. Keluar. Biarkan dia membersihkannya. Nyonya, biar The aku yang film was melakukannya. translated Keluar. and narrated by Aku membiarkannya Media. melakukannya. Nyonya orang terkaya. Kau tidak bisa kabur sekarang kan? Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau tetap milikku. Wanita kaya ini benar-benar sesuatu. Kulit yang begitu halus. Kau, jangan sentuh aku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Yi, Kau berani mengancamku? Apa kau masih ingin menyelamatkan si bisu busuk itu?
Oleskan sedikit. Yi. Aku belum memaafkanmu. Aku hanya tak tahan. Jangan khawatir. Selama dia setuju operasi, ibu baik-baik saja. Yi. Paman Chu, dia akan selamat. Apapun yang kau inginkan, ibu akan memberikannya padamu. Untuk apa? Karena kau melepaskannya dulu. Jangan melihat ke belakang. Tidak. Dengarkan aku. Haiki sangat mencintaimu. Haiyan juga memperlakukanmu seperti ibunya sendiri. Kekayaan keluarga Hai, uang sebanyak itu tak akan habis kau belanjakan seumur hidupmu. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kenapa kau masih peduli padaku? Saat aku memukulmu hari ini, apa kau takut? Semenjak kau kabur dulu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan menoleh ke belakang. Tidak. Dia benar-benar ingin menjualmu saat itu. Ibu tidak punya pilihan. Aku terpaksa menikah dengan keluarga He. Untuk mendapatkan uang demi melunasi hutang bajingan itu. Tapi kemudian, aku benar-benar tidak ingin meninggalkanmu. Xiao Ying. Bisakah kau memaafkanku? Aku tak akan pernah memaafkanmu. Baiklah. Tidak apa-apa jika kau tidak memaafkanku. Akulah yang membuatmu sangat menderita. Bajingan itu kabur, ya sudahlah. Meskipun kau telah berbuat salah padaku, kau tidak berbuat salah pada dirimu sendiri. Salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Setelah operasi Paman Su, kita jangan berhubungan lagi. Jangan. Apakah itu? Apakah karena aku terlalu cemas? Aku tidak akan memaafkanmu. Bibi masih belum sadar. Dia jadi begini. Semua karena kita. Apa kau menyalahkan dirimu sendiri? Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin Bibi jadi seperti ini? Tidak. Kau pikir itu karena kau berlari ke jalan. Dan Ayan terluka saat menyelamatkanmu, kan? Kau tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, kan? Dengarkan The aku. film was translated Ini bukan and salahmu. narrated by M Media. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua aku. Aku menghancurkan Bibi. Menghancurkannya selama 18 tahun. Aku selalu ingin menunggu sampai Bibi sembuh. Untuk meminta maaf padanya dengan tulus. Tapi tak mungkin. Semua dokter bilang tak mungkin. Aku sudah menabung banyak uang. Aku membawanya ke banyak rumah sakit. Apapun yang dia inginkan, aku berikan padanya. Aku merawatnya dengan baik. Tapi, itu tidak cukup. Tapi itu tidak cukup. Cukup, cukup. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Biarkan ibu yang melakukannya mulai sekarang. Aku akan menebusnya padamu. Baiklah. Nyonya, Nona. Apa sih yang kau teriakan? Nyonya, Nona Linian sudah bangun. Benarkah? Paman Su, Bibi sudah bangun. Dia baru saja bangun sekali, matanya jernih. Tapi dia tidak punya waktu untuk bicara, lalu dia tertidur lagi. Tapi tanda-tanda vitalnya stabil. Pada dasarnya dia sudah melewati masa kritis. Terima kasih, dokter.
Syukurlah. Dia sudah jadi bodoh. Apa gunanya bangun? Karena kau di sini. Pergi periksa. Kau. Kau si bisu sialan itu. Bisu sialan. Ingat aku. Aku penyelamatmu. Dasar jalan. Jaga mulutmu. Sundal. Sama seperti ibumu. Bai Shusin, lepaskan dia. Aku sudah lama menahanmu. Kau berani menikah dengan pria lain di belakangku. Kau memberiku anak perempuan yang tidak berguna. Kau memberi pria lain seorang putra. Jalan. Kalau kau berani menghinanya lagi, aku akan mati bersamamu. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku sudah tahu semuanya. Saat aku pergi, dia langsung pergi dan menikahi orang terkaya. Kenapa kau begitu jahat padaku? Tapi kau bisa memaafkannya. Dasar penjudi brengsek tukang pukul. Kau tak pantas dibandingkan dengannya. Iye, Paman Su, Paman Su. Paman Su. Tuan Chu. Paman Su, jangan. Paman Su, Paman Su. Panggil dokter. Paman Su, jangan. Paman Su, Paman Su. Kau pikir kau bisa kabur? Apa yang akan kau lakukan? Kita tak bisa menunggu. Kita harus segera beroperasi. Aku akan segera membawanya untuk pemeriksaan. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan melakukannya. Lepaskan aku. Kau tidak punya pilihan. Apa kau punya banyak hutang? Kau punya banyak musuh di luar sana. Begitu aku menyebarkan berita. Saat kau melangkah keluar dari rumah sakit ini, kau tidak akan bisa bernapas lagi. Bawa dia ke sana. Ayo pergi. Nona, kecocokannya gagal. Apa? Laporan sebelumnya palsu. Kita telah ditipu. Aku bisa menghasilkan banyak uang. Asal kau bisa sedikit membantuku. Hahaha. Asal kau bisa membuatkanku laporan palsu. Kita bagi hadiah keluarga Hei. Kita bagi rata. Hahaha. Tidak, tidak. 80% untukmu, 20 untukku. Kakak. Baik kabur. Dia sudah tak penting lagi. Dokter, berapa lama lagi Paman Su bisa bertahan? Bahkan dengan upaya terbaik. Paling lama 3 hari. Bibi baru saja sadar. Kenapa ini terjadi? Xiao Ying. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak, Ibu. Aku tidak setuju. Ibu. Aku tahu kau ingin menyelamatkan Tuan Su. Tapi kau juga harus memikirkan kesehatanmu. Ya, Ibu. Aku sudah memberitahu dunia untuk mencari donor. Tunggu sebentar lagi. Aku sudah memutuskan. Oh, jangan khawatir. Ibu sudah menemukan dokter dan meresepkan beberapa obat pengkondisi. Kami telah mengamankan rencana operasi teraman. Oh, benar. Kau tidak boleh memberitahu Xiao Ying. Tingkat kematian 95%. Apakah ada solusi yang aman? Ada apa denganmu? The Tidak film ada. was translated Mungkin aku and salah makan. narrated by M Media. Benar, Iyi. Mulai sekarang, kau tidak boleh makan makanan lat lagi. Kak. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Anggap saja ini bunganya. Semua saudara laki-lakiku sedang diburu oleh keluarga Hei. Ku bilang. Lebih baik kau punya solusi. Kalau tidak, aku punya solusi. Nyonya Hei,
Obat penyesuaiannya berhasil. Kau cocok. Hahaha, Operasinya bisa dilakukan besok. bagus. Bibi, Paman Zu akan baik-baik saja. Saat kau bangun, kita akan hidup bahagia. Kakak. Bibi, apa kau sudah sadar? Xiaoying, kakak menikah untukmu. Maafkan dia. Pak, sopir, ke Villa Haitian nomor 1. Tidak masalah. Aku tahu betul. Kenapa kau? Apa Yi sudah kembali? Nyonya, Nona seharusnya menginap di rumah sakit malam ini. Kenapa kau tidak naik ke atas dan tidur? Siapkan 500 juta. Kalau tidak, aku akan membunuh Lin Yi. Bai Shixin. Apa yang kau coba lakukan? Halo? Halo? Apa maumu? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Terima kasih padamu. Hahaha. Gadis, aku sudah banyak berpikir bulan ini. Melihat betapa sombongnya kau terhadapku hari ini, apa kau lupa bagaimana? Aku dulu memukulmu saat kita masih kecil, mau kuingatkan lagi? Dasar jalan. Berani kau sembunyikan uangku? Keluar kau. Keluar. Kurang ajar. Lepaskan aku akan membunuhmu. Bajingan. Hahaha. Lepaskan. Aku akan melepaskanmu jika ibumu mengizinkanku. Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Hahaha. Saat ayah dapat uangnya, aku akan melepaskanmu. Kau sapi perhaya. Tunggu sampai kau kembali dan menjadi nona keluarga He lagi. Ingatlah untuk sesekali memberi ayahmu sedikit uang saku. Uang apa? Apa yang kau lakukan? Sundal itu membuang miliaran sekaligus. 500 juta tidak terlalu banyak untuk dimintakan. Saat aku menjadi orang penting, akan ada saatnya kau The memanggilku film ayah. was translated and narrated by M Media. Ayah? Ayahku sudah lama meninggal. Kami berdua meninggalkanmu, tapi kau hanya peduli pada ibumu karena dia punya uang. Hau, kau tidak mengakuiku karena aku tidak punya uang kan? Bagaimana kau kehilangan uangmu? Apa kau tidak tahu? Bagaimana kau masih hidup? Para penagih utang ini, kenapa mereka tidak menghajarmu sampai mati? Aku ayah kandungmu. Kau benar-benar ingin aku matikan. Kenapa aku berjudi? Bukankah semua ini untuk memberi kalian kehidupan yang lebih baik? Ini takdir. Selalu melawan aku. Huh, kau akan menerima balasannya. Hahaha. Ketika ibumu mengirim uangnya, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah ini, aku akan menjauh dari kalian. Senang sekarang? Bisakah aku percaya kata-katamu? Gadisku, kau benar-benar mengenal ayahmu. Hahaha. Bai Shixin. Lepaskan putriku. Aku membawa uangnya. Lama tak jumpa.
Bagaimana mungkin aku lebih baik? Tapi kau malah jati gila. Kau lebih baik sekarang. Kau mengenali aku? Aku akan mencari dokter. Tidak perlu. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku sudah lebih baik. Tak perlu cari dokter. Di mana Yi? Dan aku ingat sekarang. Kakak. Aku melihat kakakku. Dia kakakku. Aku harus memberitahu Ye. Aku harus. Tak perlu, tak perlu. Mereka telah bersatu kembali. Tuan Su, operasi hari ini dibatalkan. Ada sesuatu yang terjadi dengan Putri Sulung. Aku sudah membawa uangnya. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Seperti yang diharapkan dari istri terkaya, 500 juta. Kau mendapatkannya begitu cepat. Lepaskan Xiaoying. Aku tidak akan memanggil polisi atau mempermasalahkan ini. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Kau benar-benar ingin aku pergi, kan? Kau dan putrimu sama-sama ingin aku matikan. Meninggalkanku untuk menikahi pria kaya, menjalani kehidupan mewah. Heu, bajingan, lepaskan ibuku. The Apa yang film kau was lakukan? translated Jangan sentuh dia. and narrated Buat by dia M berlutut. Media. Jika kau pikir itu tidak cukup, kita bisa menambahkan lebih banyak. Kau pikir kau hebat dengan uangmu? Ibu, Ibu, Xiaoying. Bibi, kau baik-baik saja sekarang. Ayan. Kakak. Xiaoying. Kau binatang tak berperasaan. Apa si bayi itu manusia? Dia kabur dengan semua utang itu. 2 orang menghindari penagih utang setiap hari. Kapan ini akan berakhir? celaka kau. Laki-lakimu kabur. Dia menjual putrimu kepadaku untuk melunasi utangnya. Kumohon. Jangan bawa putriku. Aku akan membayar kembali semua yang dia pinjam darimu. Kau tidak boleh mengambil putriku. Kumohon. Kumohon. Bayar. Atau tunggu putramu dijual olehku. Tolong, kumohon. Kak, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu mampu melakukan apa saja. Si Bei berutang begitu banyak. Bagaimana kita bisa membayarnya? Heji yang melamarku. Kau harus menjaga si Aoying untukku. Jangan pernah beritahu Hejia kalau aku punya anak. Si Aoying. Jangan salahkan kakakmu lagi. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Omong kosong. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan, kenapa dia tidak lari setelah mengambil uangnya? Kenapa dia tetap di keluarga Hei? Letakkan pisaunya. Mei Sulxin, apa yang kau lakukan? Kenapa aku harus lari? Hejia mencintai dan peduli padaku. Dia memberiku kesempatan. Hyeyan memperlakukanku seperti ibunya sendiri. Kenapa aku harus lari? Lari kembali untuk menjadi samsak tinjumu. Aku memang berpikir untuk kembali. Aku ingin kembali ke Xiaoyingku. Tapi aku tidak bisa. Aku telah berbuat salah pada Hejia. Aku juga telah berbuat salah pada Ayan dan Xiaoying. Jika aku tahu sesuatu akan terjadi pada mereka, aku akan memohon pada Hejia untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan mereka. Dasar jalan. ibu, Ibu, Kakak, tidak. Ayah, jangan. Jangan sakiti ibu. Katakan apa yang kau inginkan.
Jangan sakiti dia. Akhirnya aku menemukan ibu. Aku tak bisa kehilangannya lagi. Xiaoying, biarkan dia menusuk. Lihat apakah dia punya nyali. Jangan. Ayah, kumohon. Jangan sakiti dia. Ayah, kumohon. Apa yang kau lakukan? Xiaoying, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ibuku mengusirmu. The film was translated Sungguh and merupakan narrated pilihan yang by paling M tepat. Media. Jangan. Ibu bilang, aku takkan membiarkanmu terluka lagi. Ibu, 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 tolong bangun. Ibu, bangun. Tolong. Ibu. Kumohon. Tolong bangun. Xiaoying. Xiaoying, jangan menangis. Ibu. Ibu sudah bangun. Ibuku sudah bangun. Dokter. Aku masih kuat. Tolong segera operasi. Aku harus menyelamatkan Tuan Chu. Ibu, Ibu, Ibu. saat operasi. Akhir, 1 tahun kemudian, coba lihat supku di dapur. Ini hari pertama Xiaoying bekerja. Dia pasti lelah. Os, Bibi, Paman Su, makan malamnya spesial malam ini. Xiaoying kembali. Apakah adik perempuanku anak yang baik hari ini? Apa kau keberatan menambahkan 3 pasang sumpit lagi? Hori, Sorak. Setahun yang lalu, aku tak pernah memimpikan hari ini. Kalian semua adalah orang yang paling kusayangi. Terima kasih telah berada di sini bersamaku. Sekarang aku akhirnya mengerti. Ternyata, bersama sebagai keluarga adalah kebahagiaan terbesar. Ibu, aku sayang ibu. Oh iya, kapan tanggal lahirmu? 18 Oktober. Sama dengan ulang tahunmu, benarkah? Kalau begitu aku harus menyiapkan amplop merah besar untuk keponakanku. Ibu. Bagaimana dengan villa di Gunung Cuishan itu? Pemandangannya indah. Dan namanya juga bagus. Cocok untuk seorang gadis. tidak mungkin. Gadis kecil itu tidak bisa tinggal di villa pegunungan. Hai, ayo kita bangunkan dia taman hiburan. Apa bagusnya taman hiburan? Dang, itu terlalu pelit. 100 atau 200 juta. Dan kau pikir kau bisa menyingkirkan adikku? Ayo kita bangun taman hiburan berburu harta karun. Setiap tahun untuk ulang The tahunnya, film was dia bisa masuk dan translated mencari harta and karun. narrated Cukup, by cukup. M Media. Kurang. Ini putri kecil kedua keluarga kami. Baiklah, ayo makan.
Selamat pagi, Nona Lin. Nona Lin, Anda datang lebih awal hari ini. Ini hari ulang tahunku. Wah, selamat ulang tahun, Nona Lin. Apakah Anda merayakan ulang tahun sendirian? Siapa bilang dia merayakannya sendirian? Halo, Tuan He. Kalau begitu kami akan pergi. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kenapa bunga matahari? Itu kepribadianmu. Toko bunga punya bunga lain. Apa yang kau inginkan? Kalau begitu lain kali. Mawar. Baiklah. Mawar lain kali.